Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mengawali kajian singkat kita, marilah kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak henti-hentinya kita ini menggunakan kenikmatan dari Allah, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita ini. Oleh karenanya mari kita perbanyak di dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, dengan harapan nikmat yang sedang kita gunakan ini nanti betul-betul barokah, manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dan juga mudah-mudahan dengan kita mensyukurinya sesuai dengan apa yang Allah janjikan pada kita, lazidannakum, mudah-mudahan Allah akan memberikan tambahan kenikmatan itu kepada kita sekalian. Salat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa untuk kembali hadir di tengah-tengah banyak sedaya. Alhamdulillah kita saat ini sedang syuting di MBS 1 Tulungagung yang berlokasi di Dusun Bakah, Desa Margayu, Kecamatan Bandung. Dan saat ini kita sedang melakukan pengembangan gedung, terutama untuk asrama yang sedang digarap. Mohon doa restunya, mudah-mudahan proses penggarapan asrama putri nanti bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang kita semuanya lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Persyarikatan Muhammadiyah ini betul-betul bermanfaat bagi warga persyarikatan dan juga pada masyarakat secara umum, dan mudah-mudahan barokah manfaat minat dunia ilal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kesempatan yang sangat mulia ini kami ingin mengajak kepada kita semuanya untuk menelusuri jati diri kita. Artinya apa sesungguhnya yang ada pada diri kita, dan apa sesungguhnya hal-hal yang secara tersurat maupun tersirat itu Allah perintahkan kepada kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah menyebut manusia itu setidaknya dengan ada 4 penyebutan. Ada kadang-kadang disebut dengan insan, ada kadang-kadang disebut dengan anas, ada kadang-kadang disebut dengan bashar, ada kadang-kadang disebut dengan Bani Adam atau anak turunan Adam. Sawali dari yang terakhir. Kalau yang terakhir ini lebih cenderung kepada Bani Adam, itu artinya setiap kita itu semuanya adalah keturunan Adam. Tidak ada manusia itu yang menurut konsep Al-Quran yang itu keturunan dari selain Adam. Artinya sebuah teori yang mengatakan bahwa dulu manusia ini sesungguhnya berasal dari kera yang berproses, ini harusnya kalau menurut Al-Quran tidak bisa dibenarkan. Jadi semua kita itu sejak awal ya seperti ini, artinya manusia seperti ini, tidak melalui sebuah proses yang awalnya itu hewan begitu, kemudian berevolusi kemudian menjelma menjadi manusia. Jadi semua kita ini adalah Bani Adam, artinya keturunan Adam. Kemudian yang kedua, manusia itu dalam Al-Quran juga kadang disebut dengan bashar.
Kalau secara teori bahasa, bashar itu artinya kulit luar. Bashar itu kulit luar. Artinya ketika Allah menamakan manusia itu dengan bashar, yang dimaksud itu adalah bahwa manusia yang disebut dengan bashar itu adalah manusia dalam sisi zahiriyahnya. Ya makan, ya minum, ya menggunakan pakaian dan begitu. Seperti dia berjalan, ya ke pasar dan sebagainya. Itu ketika disebut dengan bashar. Kemudian ketika manusia ini disebut dengan al-insan atau anas, yang konon anas ini adalah bentuk jamak dari an-insan ini. Itu menunjukkan kualitas diri manusia itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa keunggulan manusia itu dilihat dari sisi insannya, bukan dari sisi basyariahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan al-insan, manusia itu, fi ahsani taqwim, di dalam ciptaan yang terbaik. Jadi terbaiknya manusia itu pada sisi insan ini, bukan dari sisi al-basyarnya, bukan dari sisi sekedar bani adamnya, tetapi dari sisi insannya. Maka dengan tegas sekali lagi Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa keunggulan manusia, atau dalam istilah Al-Quran fi ahsani taqwimnya manusia ini pada insannya ini, bukan pada basyariahnya. Oleh karena itu saya ingin mengajak mengupas dari sisi al-insannya ini, sebetulnya al-insan itu apa? Kalau dari sisi bahasa, al-insan itu dimungkinkan itu berasal dari salah satu di antara 3 akar kata. Mungkin itu berasal dari kata anasa, mungkin berasal dari kata nasia, atau mungkin berasal dari kata al-unsa. Yang 3-tiganya ini sebenarnya punya makna yang berbeda, tetapi ini nanti bisa disatukan di dalam diri al-insan itu. Kalau manusia itu kita anggap, al-insan itu kita anggap berasal dari kata anasa, maka anasa ini adalah sebuah kalimat yang menunjuk kepada al-ilmun atau pengetahuan. Kalau kita mengatakan al-insan itu berasal dari kata nasia, maka nasia itu bermakna lupa. Kalau kita mengatakan bahwa al-insan itu berasal dari kata al-unsa, maka al-unsa ini maknanya adalah jinak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari pemaknaan ini, ketiganya itu sebenarnya ada pada manusia. Jadi manusia ini adalah sesosok makhluk yang berilmu, dan juga sesosok makhluk yang cenderung pada upaya untuk menggali dari sisi keilmuannya. Kemudian yang kedua, manusia ini juga punya karakter lupa. Jadi ada sesuatu yang menempel pada kata al-insan itu, ada nasia, lupa. Kemudian kalau itu kita anggap sebagai sebuah kata yang berakar dari kata al-unsa, maka al-unsa ini adalah jina. Jina itu artinya ya kebalikan dari buas, kan begitu. Karena manusia ini sebetulnya memiliki karakter jina yang mungkin bisa untuk dijadikan sarana sebagai ta'aruf, sebagai sarana untuk saling mengenal dan sebagainya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kualitas diri manusia itu bukan terletak pada basyariahnya, bukan terletak pada sesuatu yang bersifat dohiriyah, tetapi kualitas manusia atau al-insan itu terletak pada kualitas batiniyahnya, kualitas yang ada pada kejiwaannya itu. Oleh karena itu ini penting sekali untuk kita sadari betul tentang
penggunaan kata insan di dalam Al-Quran yang ini diterjemahkan dengan manusia, atau dengan kata lain ya al-insan itu adalah kita. Maka kita perlu untuk melakukan pemahaman yang lebih mendalam begitu, supaya kualitas keinsanan kita nanti itu betul-betul bisa tumbuh pada diri kita ini. Kualitas kehebatan makhluk yang namanya al-insan ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita ini. Tanpa kita mengetahui makna yang terkandung dalam al-insan, maka rasanya sulit kita ini untuk bisa untuk mengejawatahkan ya, untuk mewujudkan di dalam kehidupan real ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbagai ayat di dalam Al-Quran itu menyebutkan kata insan dengan cakupan pemahaman yang sangat luas begitu. Tetapi setidaknya ada 6 hal yang itu merupakan kandungan makna al-insan yang harus kita fahami, yang harus kita sadari dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. 6 hal itu insya Allah nanti yang 3 kita sampaikan di dalam sesi ini, kemudian yang 3 nanti kita sampaikan di sesi yang berikutnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. 3 yang pertama adalah yang pertama, Allah itu menggunakan kata al-insan dikaitkan dengan perintah untuk melakukan iqra, membaca. Bahkan ini semua insyaallah kita sudah tahu bahwa ayat ini ayat yang diturunkan pertama kali oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril ketika beliau berkhalwat di Gua Hira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. 2 kali Allah menyebutkan dalam ayat ini. Kemudian juga ada di dalam surat Ar-Rahman itu, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi ada kata insan juga di situ. Nah, kata al-insan di dalam ayat ini mengandung makna yang pertama, perintah untuk melakukan iqra, melakukan pembacaan. Yang artinya ayat ini berkaitan dengan keilmuan, berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tetapi yang perlu untuk kita sadari, iqra di dalam ayat ini oleh Allah disebut dengan bersamaan kata ismu rabbik, nama Tuhanmu. Artinya apa? Meskipun pada awalnya Allah ini memerintahkan iqra supaya kita ini membaca, supaya kita ini berilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan itu akan memiliki nilai derajat tinggi di depan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manakala ilmu pengetahuannya itu didasari dengan pengetahuan tentang Allah. Jadi bukan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi ilmu pengetahuan yang itu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini kadang-kadang ada orang yang mengatakan sekilas begitu ilmu pengetahuan itu kadang-kadang dianggap agama itu menghalang-halangi ilmu pengetahuan kan begitu. Ada sementara orang yang berkata seperti itu. Maka kita sebagai kaum yang beriman ini harus bisa menjelaskan bahwa tidak ada agama itu yang menghalang-halangi ilmu pengetahuan, itu tidak ada. Jadi perintah sejak awal supaya al-insannya manusia itu betul-betul terwujud, ya manusia ini harus melakukan iqra, melakukan pembacaan. Karena itu pembangunan MBS ini kan sebetulnya juga dalam rangka untuk mengajarkan kepada anak-anak kita itu untuk berikra yang bismi rabbik. Jadi membaca, berpengetahuan yang didasari pada nilai-nilai ketuhanan. Sehingga nanti
kalau ilmu pengetahuan itu di atas pondasi nilai-nilai agama, maka insya Allah ini akan bisa meningkatkan kualitas keinsanan manusia ini di hadapan Allah. Tetapi ketika ilmu pengetahuan ini tidak didasari pada nilai-nilai agama, maka ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah mengangkat derajat keinsanan kita ini di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia kita bisa dihormati karena pengetahuan kita, karena keahlian kita, karena keilmuan kita. Tetapi ketika keilmuan itu tidak didasari pada nilai-nilai keilahian, maka sehebat apapun orang ini, sebanyak apapun ilmu yang dimiliki, tidak akan pernah meningkatkan derajat keinsanannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa kita ini harus waspada, harus hati-hati, karena kata insan ini oleh Allah dihadapkan dengan kata syaitan. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Jadi Allah mengingatkan melalui ayat ini bahwa musuh dari insan itu sebetulnya adalah syaitan. Oleh karena itu segala sesuatu yang berbau syaitan ini al-insan itu harus menjauhi. Sebetulnya syaitan itu apa? Kalau kita misalnya mengutip dari tafsir Al-Misbah, syaitan itu menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy MA berasal dari kata syatona. Syatona itu bermakna banguda, yang artinya jauh. Yang dimaksud jauh itu adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang membuat jauh kita, menjauhkan keinsanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan setan. Apapun itu bentuknya, apakah itu bentuknya jin, apakah itu bentuknya manusia, apakah itu bentuknya sebuah karakter dan lain sebagainya, apakah itu bentuknya benda dan sebagainya, selama itu menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tergolong setan. Makanya di salah satu ayat Allah juga mengingatkan kepada kita terhadap sesuatu yang kita miliki, misalnya harta, kemudian anak dan sebagainya, itu kalau tidak hati-hati akan bisa menjadi musuh kita ini. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu dan juga anak-anakmu itu memalingkan kamu itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika harta kita, ketika anak kita itu nanti membuat kita ini tidak mengingat Allah, maka sesungguhnya harta dan anak kita itu tergolong sesuatu yang oleh Allah disebut dengan setan, dan itu akan menjadi musuh kita ini. Makanya di ayat yang lain dengan tegas Allah lebih menekankan wa fi amwalikum wa auladikum aduwwul lakum. Jadi di dalam hartamu, di dalam anakmu itu kalau tidak berhati-hati akan menjadi musuh kamu sekalian. Musuh yang dimaksud ini adalah kalau Allah sudah mengatakan bahwa asyaiton lil insani aduwwun, berarti yang menjadi musuh itu adalah syaitan. Karena itu coba harus hati-hati segala sesuatu yang menjadikan diri kita ini melupakan Allah atau menjauhi Allah atau melupakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah musuh bagi kita, dan musuh bagi kita itu sesungguhnya adalah syaitan. Makanya ini yang kedua ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keinsanan kita ini, kita harus betul-betul mencermati perjalanan kehidupan kita masing-masing ini, karena di kanan kiri kita ginun sewa ini bukan berarti kita nanti harus bersuudzon bahwa ini setan dan sebagainya, tidak. Tetapi ini warning, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini waspada. Jangan pernah segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada di dekat kita, segala sesuatu yang berada di sekitar kita ini akan menjauhkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kuncinya itu sebetulnya di dalam diri kita, bukan kita menyalahkan sesuatu yang di luar kita, tidak, tetapi kita ini harus menyadarkan diri kita ini bahwa
kita ini harus waspada terhadap segala sesuatu ada di sekitar kita ini. Bisa jadi itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Allah sampaikan juga dalam Al-Qur'an bahwa al-insan itu di dalamnya mengandung makna kecenderungan untuk menambah beban kehidupan ini. Jadi ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dulu tugas kita ini sebetulnya pernah ditawarkan katanya Allah kepada inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa baina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi tugas kita di dunia ini sesungguhnya dulu pernah ditawarkan oleh Allah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung kan begitu. Allah ingin menggambarkan betapa tugas kita itu berat. Mereka itu menolak semuanya. Wa hamalahal insan, kemudian manusia itu yang mengambil tanggung jawab itu. Maka oleh Allah disampaikan innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalim dan juga bodoh karena menanggung beban di dalam kehidupan ini. Nah ternyata di dalam kehidupan kita ini sering berupaya untuk menambah beban, sesuatu yang sebetulnya bukan tanggung jawab kita, bukan beban kita ini, kemudian kita rebut dan seperti itu untuk kita jadikan tambahan beban dalam kehidupan kita ini. Padahal kita ini menanggung beban yang merupakan tugas dari Allah itu sudah berat. Dan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ini nanti pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsummalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian nanti suatu saat pada hari-hari yang dipastikan oleh Allah, semua kita ini akan mempertanggungjawabkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, tugas yang sekarang ini kita emban, mari kita jalani sebaik mungkin. Dan marilah kita ini berupaya tidak menambah beban-beban yang sudah menjadi tanggung jawab kita ini. Sebab semakin berat beban kita ini, semakin berat pula pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang kita ini harus atau tidak harus melakukan itu, ya kita harus lakukan karena tugas kita di dunia ini adalah sebagai Abdullah dan sekaligus sebagai Khalifatullah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah 3 hal yang bisa saya sampaikan untuk di sesi ini terkait dengan kata al-insan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan menjadi bahan renungan kita supaya sekali lagi al-insan kita ini akan meningkat derajatnya di sisi Allah, tidak malah al-insan itu jatuh di hadapan Allah. Karena setelah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka kemudian Allah sampaikan tsumma raddadnahu asfala safilin. Kalau manusia ini tidak bisa untuk meningkatkan kualitas keinsanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan derajatnya itu fi asfala safilin, di tempat yang paling bawah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Tugas tanggung jawab kita yang terkait dengan keinsanan kita di dunia ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita mudah bertanggungjawabkan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.